Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the channel. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan membahas video edukasi lagi di mata kuliah semester ini, yaitu seminar penelitian akuntansi, di mana saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Front Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Apa sih itu? Mari kita kupas tuntas secara singkat, padat, dan jelas di video yang akan saya tayangkan ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe supaya video saya di dalam YouTube channel saya ini lebih bermanfaat dan berkembang seterusnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yaitu analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Pendahuluan, di mana masih ada sebuah perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satunya penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Association of Certified Fraud Examiners (SFE) memperkirakan kerugian yang terjadi akibat kecurangan dan penyalahgunaan adalah sebesar 5% dari pendapatan tahunan. SFE mengungkapkan ada 3 kategori utama dalam kecurangan yang terdiri dari penyalahgunaan aktiva, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Dalam penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa presentasi terjadi manipulasi laporan keuangan cukup kecil, namun kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Hal tersebut lihat dengan fakta dalam sebuah fenomena bahwa adanya praktik manajemen laba menurut Kompas.com yang menimpa pimpinan Pucca Toshiba Corporation dalam skandal penggabungan keuntungan sebesar 1,2 miliar US dollar dalam beberapa tahun. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (SFE) 2016, kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukannya oleh seorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat dan tidak baik kepada individu untuk entitas atau pihak lain. Kecurangan juga dapat terjadi dengan memanfaatkan elemen kompetensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut, karena kecurangan tidak akan terjadi tanpa seseorang yang tepat melakukannya setiap detail dari kecurangan tersebut. Selanjutnya adalah arrogansi, yang merupakan sikap superioritas atas hak dan ego yang tinggi dikarenakan posisinya itu di sebuah perusahaan, sehingga merasakan pengendalian internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku pada dirinya itu. Adapun di sini juga metode penelitiannya, yaitu penelitian ini menggunakan metode proportion, sampling, dan pengukuran variabel dengan pendekatan populasi dan sampel dan definisinya, serta pengukuran variabel yang terdiri dari variabel dependen dan independen ini. Metode ini telah lama digunakan para peneliti untuk menganalisis dan memberikan masukan mendalam terhadap isu-isu perekonomian di auditori. Hasil dan pembahasan berdasarkan hasil pengujian variabel stabilitas keuangan terhadap financial statement fraud memperoleh hasil nilai signifikansi yang sebesar 0,0022 lebih kecil dari 0,5 dengan nilai koefisien 0,42581 dan nilai tes statistik 3,15284, nilai tetable yaitu 1,9881. Hal tersebut memberikan bukti bahwa stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Hasil hipotesis salah satu ini terdukung kondisi keuangannya yang stabil, karena dapat memperkecil risiko terjadinya sebuah kecurangan laporan keuangan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari sebuah perubahan aset yang tidak terlalu signifikansi berbeda dari tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa agen tersebut harus bertanggung jawab atas semua pekerjaannya terhadap prinsipal, maka variabel tekanan eksternal dan sifat industri berpengaruh negatif terhadap proses financial statement fraud. Kemudian variabel produktif
keuangan keefektifan pengawasan, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO ini memiliki hal signifikansi lebih besar dari 0,5 dan nilai T statistiknya masing-masing itu 0,48332, 0,5223505, 0,53321 dan 1,40348, lebih kecil dari 1,98861. Hal ini menunjukkan bahwa variabel target keuangan, keefektifan pengawasan, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. Di 2016, Xiaomi dan Rahayu 2014, serta Tessa di 2016, yang menunjukkan hasil bahwa stabilitas keuangan berpengaruh secara signifikansi terhadap kemungkinan adanya financial statement fraud. Namun hasil ini tidak didukung oleh Tepat TV 2015 dan Ufa et al. Yang menunjukkan bahwa stabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi financial statement fraud. Kesimpulan ini pun berdasarkan sebuah hasil analisis data yang telah dilakukan untuk pembahasan mengenai hasil dari penelitian. Maka kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: adanya stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fund ini. Adapun juga variabel stabilitas keuangan yang diproyeksikan ini dengan rasio perubahan total aset dalam penelitian ini juga berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fund. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang dalam keadaan tidak stabil akan terjadi menurunkan sebuah performa perusahaan dan akan memicu juga terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan manajemen. Kriteria review. Dalam kriteria review ini, penelitian yang dilakukan Feby Nur Cahyani ini sudah cukup jelas tentang penyelewengan sebuah keuangan yang diproses oleh pelaporan keuangan yang kurangnya ketelitian dalam setiap laporannya, dan menulis tidak terlalu jelas dalam menjelaskan detailnya teori agensi dan statement fraud-nya diperjelas. Tekanan eksternal yang diproyeksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Hal tersebut kemungkinan disebabkan adanya Dewan Komisaris Independen yang mampu mengawasi terjadinya kecurangan laporan yang dilakukan staf keuangan di perusahaan tersebut. Keefektifan pengawasan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Hal ini dikarenakan keberadaan dari komisaris independen pada perusahaan memiliki pengawasan yang sudah memaksimalkan dan sudah efektif sebaik mungkin, karena kemungkinan ada kerjasama antara atasan dan bagian keuangan dalam mengadakan korupsi dalam perusahaan. Nah, langsung saja dari kritik review tersebut sudah saya uraikan. Ada juga kelebihan dan kekurangan dalam sebuah artikel ini, di mana kelebihan ini oleh Feby Nur Cahyani yang sudah diperikas oleh Pak Ari Eksan di Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi ini. Ada 4 poin. Yang pertama, metode analisis historikal dan sampel sangat memudahkan pembaca untuk memahami budaya politik Indonesia berkaitan dengan media dari masa ke masa dalam pengukuran variabel dependen dan independen dalam keuangan. Yang kedua, abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami pembaca juga. Yang ketiga, penulis juga memaparkan persoalan ini pun dengan jelas ya artikelnya. Yang keempat, struktur penulisan runtut sehingga mudah dipahami pembaca. Dan yang terakhir itu kelemahan. Kelemahan itu yaitu pembahasan ini kurang luas dari judul dan artikel dari pemaparan hasil penelitian ini, karena masih kurangnya independen dan data yang memungkinkan untuk diperoleh. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Cekil lahir.